بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, atas rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu pada subuh yang diadakan setiap Ahad pada subuh. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menambahkan ilmu kepada kita dan memberkahi amal-amal serta menerima kebaikan-kebaikan kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, senantiasa memohon ilmu kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa Rabbi zidni ilma. Karena Allah Ta'ala tidaklah memerintahkan Rasul SAW untuk menambah sesuatu, melainkan Allah hanya memerintahkan kepada Rasul untuk menambah ilmu. Tidak pernah Allah memerintahkan Rasul untuk menambah kekayaan, menambah harta, menambah anak. Tidak. Yang Allah perintahkan hanya untuk menambah ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah Muhammad, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jika Rasul alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling berilmu, tapi tetap Allah suruh untuk menambah ilmu, maka sudah sepantasnya bagi kita yang tidak berilmu untuk tetap dan harus sering-sering mengucapkan Rabbi zidni ilma. Karena ilmu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah adalah Al-Alim yang maha berilmu. Maka ilmu tidaklah datang dari semata-mata kemampuan kita, tidaklah datang dari semata-mata kekuatan hafalan kita, tapi ilmu itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk senantiasa belajar dan minta ilmu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena meskipun dia belajar, tapi kalau Allah tidak memberikan dirinya ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu, terutama keberkahan dari ilmu. Dan ikhwatul iman, para jamaah, seorang muslim tetap harus dituntut untuk belajar sampai kapan? Sampai Allah Azza wa Jalla mewafatkan dirinya. Ma'asyiral muslimin, sebenarnya hari ini itu ada modul kertas yang jenengan bawa untuk jenengan simak. Karena saya belum sempat untuk fotokopi, maka kita pakai proyektor. Dan kali ini kita akan membahas hadis yang pertama. Dan saya ambil penjelasan hadis pertama itu, saya ambil faedah-faedahnya dari beberapa kitab yang saya rangkum. Ikhwatul iman, kita baca hadisnya agak beda dengan yang di proyektor. Kalau yang di proyektor itu tidak ada sanad lengkapnya, tapi hadisnya benar, tapi tidak ada sanad lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab qouli ta'ala wa wasaina insana biwalidayhi ihsana. Bab firman Allah Ta'ala, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa wasaina insana biwalidayhi ihsana telah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Haddatsana Abdul Walid qala, telah menceritakan kepada kami Abdul Walid, dia berkata, haddatsana Syu'bah qala, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dia berkata, Al-Walid
ibn al-Aizar akhbarani Al-Walid ibn al-Aizar telah mengabarkan kepadaku. Qala, dia berkata, sami'tu Abu Amr Asy-Syaibani yaqulu. Aku mendengar Abu Amr Asy-Syaibani yaqul berkata, haddatsana sahibu hadhihi dar, telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini. Wa awma biyadihi ila dari Abdullah, dan ia pun menunjuk dengan isyarat dengan tangannya kepada rumahnya Abdullah. Abdullah di sini ma'asyiral muslimin dikatakan oleh pensyarah, idza atlaqal musannifu fil kitab, apabila penulis kitab yaitu Imam Bukhari mengatakan Abdullah, memutlakkan nama Abdullah fi sulukis sahabat, dalam masalah penjelasan sahabat, fal muradu bihi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud nama aslinya adalah Abdullah. Dalam ilmu hadis, ikhwatul iman, itu ada yang dinamakan al-abadilah. Maksudnya adalah para Abdullah. Di sana terkumpul 4 Abdullah yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah apa? Al-abadilah, yaitu Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas. Yang satu saya lupa, ada 4 tapi sebagian mengatakan 3. Wallahu a'lam. Itu dinamakan dengan al-abadilah. Nah, apabila ada kata Abdullah yang ditulis dalam sanadnya oleh Imam Bukhari, maka yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Qal, Rasulullah SAW bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Qultu tsumma ayyu, kemudian aku berkata, apalagi? Qala, Rasul menjawab, tsumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayyu, kemudian aku berkata apalagi? Qala, Nabi mengatakan, tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Qala, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, haddatsani bihinna, Nabi SAW menceritakan kepadaku semua hal tersebut. Walau istazabtuhu, dan kalau seandainya aku menambah lagi pertanyaannya, summa ayyu, apalagi ya Rasulullah, lazadani, maka tentu Nabi akan menambahnya. Hadis ini ma'asyiral muslimin dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahih, dalam kitab sahihnya, pada kitab fi fardhis sholati li waqtiha, bab keutamaan salat tepat waktu, dan juga terdapat pada bab jihad, dan juga terdapat pada bab adab, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di kitab Al-Iman, dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab As-Shalah, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dalam bab salat, dan dalam bab al-birru was-silah, berbakti dan menyambung silaturahim, dan diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Al-Hakim, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban. Jadi hadis yang kita baca ini juga terdapat di dalam Sahih Bukhari dan juga terdapat di dalam Sahih Muslim. Kemudian ikhwatul iman, faedah yang pertama yang perlu kita catat atau kita ingat-ingat kalau nggak baca catatan adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semua para ulama itu memulai kitabnya selalu dengan Bismillah. Kalau kita baca buku apapun itu dia dimulai dari Bismillah. Hal ini disebabkan karena 2 sebab. Yang pertama adalah
iktidaan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau menulis risalah, menulis suatu tulisan, itu beliau senantiasa memulainya dengan basmalah. Contohnya adalah ketika beliau menulis surat kepada pembesar Rum. Surat tersebut Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila adimir Rum, dari Muhammad Rasulullah kepada pembesar Rum, Herakla. Dan Nabi SAW menulis semua risalahnya dengan menggunakan Bismillah. Itulah sebabnya para ulama selalu memulai kitab mereka dengan ucapan Bismillah. Dan juga Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang surat yang ditulis oleh Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Itu berisi Bismillahirrahmanirrahim. Bilqis mengatakan dalam surah An-Naml, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai tentaraku, wahai pasukanku, wahai rakyatku, sesungguhnya telah dilemparkan kepadamu, karena suratnya itu dilemparkan sama Hudhud dari atas. Jadi Hudhud itu membawa suratnya Sulaiman terbang ke kerajaannya Bilqis, dilemparkan dari atas surat itu. Jadi bukan diberikan gini, bukan. Makanya lafaznya ulqiya, telah dilemparkan kepadaku kitabun karim, suatu tulisan yang mulia. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Yang mana tertulis di dalam surat itu Bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya, janganlah engkau menyombongkan diri di hadapanku, wa atuni muslimin, dan datanglah kepadaku dalam keadaan muslim. Dan dari ayat ini juga ma'asyiral muslimin, di antara para ulama tafsir mengatakan bahwa surat Al-Quran itu ada 114, tapi basmalahnya ada 113 kurang 1, yaitu surat At-Taubah, tidak pakai basmalah. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan tidak, basmalahnya tetap 114, yang kurang 1 itu ada pada bacaan di suratnya Nabi Sulaiman, sehingga jumlah basmalah dari Al-Baqarah sampai Anas tetap jumlahnya 114. Jadi seakan-akan basmalah yang di At-Taubah itu diganti di tulisan di dalam suratnya Nabi Sulaiman. Ini faedah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, sebabnya adalah at-tabarruk. At-tabarruk itu adalah dalam rangka mencari berkah dari Allah Azza wa Jalla. Karena ada sebuah hadis, suatu perkara, setiap perkara, kullu amrin dibalin, setiap perkara la tuqra'u fihi bil basmalah, yang tidak dibacain bismillah di dalamnya, fahuwa aqta, maka perkara itu terputus dari rahmat Allah. Fahuwa ajdar, maka perkara itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Hadis ini dhaif, ma'asyiral muslimin, didoakan oleh sebagian ulama, tapi juga dihasankan oleh sebagian ulama. Namun demikian, banyak ulama yang masih mengamalkan hadis ini, bahwa setiap perkara yang tidak dibacain bismillah maka enggak berkah. Itulah kenapa para ulama menulis kata bismillah di setiap kitab-kitab mereka. Jenengan juga bisa mengaplikasikan bismillah di setiap kegiatan jenengan. Mau naik motor, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau melakukan segala sesuatu, bisa mengucapkan bismillah. Agar apa? Agar sesuatu tersebut menjadi sesuatu yang diberkahi dan menjadi sesuatu yang dirahmati oleh Allah dan tidak terputus dari rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin, banyak sekali faedah yang saya dapatkan dari hadis ini ketika membaca syarahnya, terutama ketika saya membaca syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Banyak sekali faedahnya. Semoga waktunya tutup sehingga bisa hadis berikutnya di minggu depan. Faedah yang pertama dari hadis ini, ma'asyiral muslimin, annal a'mala tatafadul indallahi fil mahabbah. Barang siapa bahwasannya amal-amal kebaikan itu tatafadul, bertingkat-tingkat
di sisi Allah dalam hal kecintaan. Artinya semua amal kebaikan itu dicintai oleh Allah. Tapi kecintaan Allah kepada amal-amal kebaikan tersebut itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling Allah cintai, ada juga amal yang Allah cintai tapi kadar cintanya biasa-biasa saja. Dan ini sebagaimana dengan iman. Iman juga bertingkat-tingkat dan bercabang-cabang. Ada berapa cabang keimanan? 70 bid'un wa sab'una syu'bah. 70 sekian cabang, bukan 70 pas, tapi 70 sekian cabang. Bid'un itu seingat saya itu adalah bilangan antara 3 sampai 8. Jadi ketika dikatakan bid'un wa sab'una itu berarti 70, bisa 73, 74, 75. Yang jelas bid'un wa sab'una syu'bah. Yang paling tinggi, yang paling dicintai itu adalah la ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah itu adalah imaratul ada alif thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Bertingkat-tingkat dari yang paling dicintai sampai yang biasa-biasa saja, tapi semuanya juga semuanya dicintai oleh Allah. Demikian juga dengan dosa, bertingkat-tingkat dari yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dan dari yang dimurkai yang biasa, tingkatnya biasa-biasa saja, tapi semua dosa itu tidak disukai oleh Allah, tapi memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa amal itu bertingkat-tingkat dan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat. Yang kedua, yang paling dicintai oleh Allah yang kedua dari semua amal yang ada itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, yang paling dicintai oleh Allah dari semua amal yang ada itu adalah jihad fi sabilillah. Wa kullama kana afdalu fa huwa ahabbu ilallah. Maka setiap kali amal itu menjadi paling utama, maka amal itu menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Semakin utama amal tersebut, maka amal itu semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini faedah yang pertama. Kemudian ma'asyiral muslimin, faedah kedua yang jenengan catat, enak begini poin per poin sehingga jenengan mengetahui apa faedah yang dapat dari hadis tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa dalilun ala mahabbatillahi lis-sholati ala waqtiha, menunjukkan atas kecintaan Allah terhadap sholat tepat waktu. Maka jika Allah Azza wa Jalla cinta seseorang sholat tepat waktu, otomatis kebalikannya. Wa bidaddihi, dan kebalikannya karahatullahi lis-sholati ala ghairi waqtiha, dan kebalikannya adalah menunjukkan bahwa Allah itu benci terhadap sholat yang tidak tepat waktu. Jadi kalau Allah mencintai sholat tepat waktu, maka kebalikannya Allah Azza wa Jalla tidak mencintai sholat yang tidak tepat waktu. Tapi apakah sholat yang tidak tepat waktu itu sah? Sah. Dan di sini ma'asyiral muslimin, antum lihat dibahas oleh Syekh Al-Utsaimin di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan as-shalatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan as-shalatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Nabi mengatakan salat tepat waktu, bukan mengatakan salat di awal waktu. Kenapa? Karena salat itu kadangkala ada salat yang afdol di awal waktu, dan ada sholat yang justru afdolnya itu dilaksanakan di akhir waktu. Contohnya apa? Sholat isya dan sholat duhur. Sholat isya dan duhur. Jadi ada sholat yang afdolnya itu dilaksanakan di awal waktu, dan ada sholat yang afdolnya dilaksanakan di akhir waktu. Di antaranya adalah isya. Maka semakin akhir waktunya, semakin malam isyanya, maka itu semakin afdol.
Demikian juga dengan duhur, semakin dia diakhirkan maka dia semakin afdol. Kenapa? Li syiddatil harri. Karena waktu duhur itu waktu yang sangat panas di waktu itu. Belum ada AC, belum ada kipas, sehingga mengakhirkan sholat duhur itu adalah bentuk keringanan terhadap para sahabat yang mana waktu itu sangat panas sekali di daerah Arab sana. Maka sehingga utamanya isya dan duhur itu di akhir waktu. Namun ma'asyiral muslimin, bukan berarti di sini kita meninggalkan sholat berjamaah. Bukan. Di sini jenengan harus ketahui bahwa sholat di awal waktu di sini bukan berarti jenengan boleh melakukan sholat di akhir waktu dengan tanpa berjamaah. Meskipun sholat sendirian dan tidak berjamaah itu hukumnya sah. Namun seandainya jenengan berjamaah meskipun tidak di awal waktu dan berjamaah itu diperbolehkan. Tapi yang paling afdol adalah jenengan ikut berjamaah di awal waktu, karena sholat itu dalam hukum fikih, usul fikih itu sifatnya muwassa, waktunya luas, boleh jenengan lakukan kapanpun sepanjang waktu sholat belum habis. Tapi di awal waktu itu lebih utama. Bukan berarti artinya kalau misalkan isya afdolnya di akhir waktu, aku nggak usah jamaah, aku sholat di akhir waktu aja. Tidak, bukan seperti itu. Karena hukum sholat berjamaah itu ada pembahasan tersendiri. Bagaimana hukum sholat berjamaah itu ada pembahasan tersendiri. Dan bagaimana hukum sholat sendirian itu juga ada pembahasan tersendiri. Dan yang kita bahas di sini itu adalah hukum tentang sholat tepat waktu. Dan ma'asyiral muslimin, saya nukilkan sedikit kisah para salaf. Bagaimana mereka itu benar-benar memperhatikan masalah sholat tepat waktu. Karena sholat ini ma'asyiral muslimin tidak boleh kita anggap remeh. Meskipun seandainya di antara para ulama ada menganggap bahwa sholat berjamaah itu enggak wajib, hukumnya sunnah muakkad, dianjurkan. Maka konsekuensi dari sunnah muakkad adalah ketika seseorang tidak berjamaah, dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Enggak dosa. Karena dianjurkan, sunnah muakkad, bukan wajib. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi kita harus punya prinsip. Dalam masalah sholat kita tidak boleh main. Kalau kita bisa mendirikannya di awal waktu, kenapa kita harus mengulur-ulurnya di akhir waktu? Karena sholat ini menyangkut haknya Allah Azza wa Jalla. Maka otomatis apabila berkaitan tentang haknya Allah, maka tidak boleh kita main. Saya akan ceritakan beberapa qaul salaf. Qala Ibrahim bin Yazid At-Taimi. Ibrahim bin Yazid At-Taimi mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatahawanu bitakbiratil ula, faksil yadaka minhu." Kalau kamu melihat seseorang yang meremehkan takbir pertama, yaitu takbiratul ihram, faksil yadaka minhu. Cucilah tanganmu dari dirinya. Maksudnya jangan dekat sama dia. Berarti orang ini jelek karena meremehkan takbir pertama. Nanti takbir pertama tidak tinggal takbir pertama di sisi para salaf itu adalah sesuatu yang sangat penting. Waqi' bin Jarrah mengatakan, "Man lam yudrik at-takbiratul ula fala tarju khairahu." Siapa yang tidak mendapati takbir pertama, maka jangan kamu harapkan kebaikan dirinya. Dan dia juga mengatakan, "Kunna idza ra'ayna ar-rajula yatahawanu bitakbiratul ula, alimna annahu la yuflih." Dahulu kami berpandangan bahwa apabila kami melihat ada orang yang dia luput atau dia meremehkan takbiratul ihram, jadi dia telat, alimna, maka kami pun tahu annahu la yuflih, bahwa orang ini enggak akan pernah beruntung. Sampai seperti itu pandangan para salaf. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Maji'uka ila sholati qabla al-iqamah tawqirun lis-shalah." Kedatanganmu untuk sholat sebelum iqamah itu merupakan bentuk pemuliaan terhadap sholat. Sufyan bin Uyainah mengatakan, "La takun mithla abdisu." Janganlah kamu jadi seperti hamba yang buruk. La ya'ti hatta yud'a
I'tis sholata qabla nida. Janganlah dia yang mana hamba buruh itu dia tidak datang sebelum dipanggil. Maka i'tis sholata qabla nida, datangilah sholat sebelum azan. Ini kata Sufyan bin Uyainah. Ini perhatian para ulama tentang takbiratul ihram, tentang sholat tidak boleh ketinggalan. Abdurrahman bin Amir mengatakan, Sami'tu Rabi'ah bin Yazid, aku mendengar Rabi'ah bin Yazid berkata, Ma'addanal mu'addinu li sholatid duhri mundu arba'ina sanatan. Tidaklah seorang muadzin mengumandangkan adzan semenjak 40 tahun illa wa anna fil masjid, kecuali aku sudah berada di dalam masjid. Bayangin 40 tahun tidak pernah telat. Ya apa kira-kira itu ya? Nggak kerja mungkin ya. Kalau kayak saya Gojek gratis masalah, bolak-balik telat, ya Allah. Makanya kita ini harus banyak-banyak istighfar sama Allah Azza wa Jalla, banyak dosa. Kita ini kalau kepengen sesuatu mintanya cepat sama Allah, tapi giliran punyanya Allah kita lambat-lambatin. Makanya kita ini banyak istighfar sama Allah Azza wa Jalla. Kita kalau butuh rezeki, ya Allah kasih aku rezeki hari ini ya Allah. Nggak mau besok, harusnya hari ini kasih rezekinya. Maunya jualannya rame hari ini, maunya orderannya rame hari ini, nggak mau besok, nggak mau ditunda. Tapi giliran haknya Allah kita tunda, nanti aja ya, nanti aja, masih banyak waktunya, nanti aja. Nah kita ini banyak-banyak istighfar sama Allah, kita ini banyak dosa sama Allah, banyak sekali dosanya. Nah, Abdurrahman bin Amir ini 40 tahun nggak pernah telat. Dia telat itu alasannya cuma dua, kalau nggak sakit ya musafir, baru dia telat. Al-A'mash, karena yang Al-Qattan apabila disebutkan tentang nama Al-A'mash, karena minan nusak. Al-A'mash itu adalah an-nusak, itu istilah. Kenapa dijuluki an-nusak? Wa kana muhafizun ala sholati fi jama'atin wa ala shafil awal. Karena Al-A'mash itu kalau sholat jamaah selalu sholat jamaah terus dan dia selalu berada di shaf awal, nggak pernah shaf kedua. Jadi para ulama itu seperti itu ibadahnya ya. Bishr bin Hasan al-Basri, dia disebut dengan julukan As-Sofi. Kenapa kok julukan As-Sofi? Liluzumihi as-safil awal fi Masjid Basra 50 sana. Karena dia senantiasa berada di saf pertama di Masjid Basra selama 50 tahun. Luar biasa. 50 tahun saf pertama terus, nggak pernah telat berarti. Dan masih banyak kisah seperti ini dan kita nggak bisa bacakan semuanya. Kemudian Rasul Muslimin, faedah dari hadis ini adalah bahwasannya Nabi SAW menjadikan sholat lebih utama dibanding birrul walidain. Kenapa? Karena sholat itu berkaitan dengan haknya Allah. Maka otomatis haknya Allah lebih didahulukan dibanding birrul walidain. Dan Nabi menjadikan birrul walidain itu terletak setelah sholat dibanding amal-amal yang lainnya. Kenapa? Karena birrul walidain itu berkenaan dengan hak manusia. Dan hak manusia yang pertama kali, yang paling utama harus ditunaikan adalah hak kepada kedua orang tua. Dikatakan oleh mu'allif di sini, pensyarah, ucapan yang sangat bagus sekali. Dia mengatakan birru bikasriyah. Birru, kata birru dengan ya di kasroh. Diddul uquqi wa huwal isaatu ilaihima wa tatyi'u uquqihima. Adalah lawan kata dari durhaka. Yang mana durhaka itu adalah berbuat jelek kepada orang tua dan menyia-nyiakan hak keduanya. Fabarul walidain, maka berbakti kepada orang tua itu adalah al-ihsanu ilaihima wa tawfiyati huquqihima, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyempurnakan hak-hak keduanya. Fal waladu, ini yang penting. Maka seorang anak la yakunu barron, tidak dikatakan berbakti kepada orang tua idza lam yakun bi khidmatihima, apabila anak tersebut
tidak menegakkan pengabdiannya kepada kedua orang tua. Khidmat itu mengabdi ke orang tua, ngabdi melayani. Seorang anak tidak dikatakan berbakti kepada orang tua apabila dia tidak mengabdi atau melayani keduanya. Wal ihsani ilaihima, dan tidak berbuat baik kepada keduanya bihubbil qalbi wat takrim, dengan penuh kecintaan di hatinya dan penuh pemuliaan. Ini faedah berikutnya yang dengan harus tahu bahwa seorang anak itu tidak disebut berbakti sampai dia mengabdi kepada kedua orang tuanya dan berbuat baik kepada orang tuanya. Dan ma'asyiral muslimin, ini yang paling bagus diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah bahwasanya di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah engkau menasihati kedua orang tua. Seandainya orang tua itu salah, dinasihati. Seandainya orang tua itu nggak bisa, bodoh, diajarin. Ini adalah bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Bentuk berbakti kepada orang tua. Saya mengatakan, fala yakul ahadukum. Ini ucapan bagus dari Syekh Muhammad. Beliau mengatakan, jangan sampai salah seorang di antara kalian mengatakan, ana la ansahu walidi khasyata an yaghdab. Aku enggak mau menasihati kedua orang tuaku, aku khawatir biar mereka tersinggung. Kita kan kadang gitu. Ojo, sungkan, aku tersinggung. Enggak boleh. Di antara bentuk berbakti adalah menasihati kedua orang tua. Maka saya mengatakan di sini hilang. Saya mengatakan di sini, ya akhi, kata saya, wahai saudaraku, wajib alaika bimillati Ibrahim, wajib atasmu berpegang teguh dengan agama Ibrahim. Kenapa? Ibrahim itu nasihati bapaknya sampai bapaknya marah. Ya kan? Ibrahim saja menasihati bapaknya sampai bapaknya marah. Sehingga bapaknya mengatakan, la illam tantahi la arjumanna. Hei Ibrahim, kalau kamu nggak berhenti nasihati aku, apa nasihatnya Ibrahim? Nasihatnya Ibrahim apa? Ya abadi, la ta'budu lima la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni syai'an. Jangan kamu menyembah sesuatu yang nggak bisa dengar, nggak bisa melihat, dan nggak bisa ngasih apa-apa ke kamu. La ta'budu syaitan, dan kamu sembah syaitan. Itu kata Ibrahim ke bapaknya, dinasihati bapaknya, sampai bapaknya marah mengatakan, Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti, la arjumannak, aku akan rajam kamu. Ini Ibrahim alaihissalam. Dia menasihati bapaknya sampai bapaknya marah, murka. Maka di antara bentuk berbakti kepada orang tua itu adalah menasihati kedua orang tua, meskipun orang tua tersebut bakal tersinggung. Meskipun orang tersebut bakal tersinggung. Kemudian ma'asyiral muslimin, faedah berikutnya yang beberapa ini saya tak hitung, saya cuma baca-baca saja ini. Faedah berikutnya, di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menaruh berbakti kepada orang tua itu lebih utama dibanding jihad. Lebih utama dibanding jihad. Maka jenengan harus pahami bahwasanya ada kalanya berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada jihad. Ada kalanya jihad lebih utama daripada berbakti kepada orang tua. Yang disampaikan oleh khatib, oleh penceramah yang selama ini kita dengar itu, mereka mengatakan bahkan kedua orang tua berbakti kepada orang tua itu lebih utama dibanding jihad. Seakan-akan kalau seandainya ada panggilan jihad, berbakti saja. Berdasarkan hadis apa? Berdasarkan hadis ketika seorang anak minta izin kepada Rasulullah SAW untuk berjihad, maka Rasul mengatakan, kau punya ibu? Punya. Ya udah, kau berjihad saja ke ibumu. Sehingga seakan-akan jihad itu, berbakti kepada orang tua itu lebih utama secara mutlak dibanding jihad. Tidak, ada kalanya berbakti kepada orang tua lebih utama dibanding jihad, dan ada kalanya jihad itu lebih utama dibanding berbakti kedua orang tua. Misalkan di sini saya mau memberikan contoh, misalkan seandainya kedua orang tuamu itu sepuh, butuh biaya,
butuh anaknya. Maka dalam hal ini berbakti pada orang tua itu lebih utama dibanding jihad. Tapi kalau seandainya kaum muslimin butuh untuk berperang, sedangkan kedua orang tuamu itu mampu, finansialnya ada dan dia kuat, tidak butuh kamu, maka dalam hal ini jihad lebih utama dibanding kedua orang tua. Maka afdolnya jihad atau afdolnya berbakti orang tua itu dilihat dari segi keadaannya, bagaimana keadaan kedua orang tuanya. Dan juga dikatakan di sini ma'asyiral muslimin, dikatakan di sini Anna ini kitabnya Syekh Abdul Aziz Al-Rajihi, Syarah Sahih Bukhari, bahwa anna birrul walidain muqaddamun 'alal jihadi fi sabilillah. Bahwasanya berbakti kepada orang tua itu didahulukan dibanding jihad fi sabilillah. Berdasarkan hadis, seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jihad, faqala, maka Nabi berkata, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu mengatakan, na'am, iya masih hidup. Qala fa fihima fajahid. Maka Nabi mengatakan, kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu dan berjihadlah untuk kedua orang tuamu. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua termasuk jihad. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa seorang penuntut ilmu itu tidak boleh meninggalkan negerinya untuk belajar kepada seorang syekh atau belajar kepada seorang imam sebelum mendapatkan izin dari kedua orang tua. Sampai seperti itu. Saking tingginya derajat orang tua. Maka saya mengatakan di sini, wa hadza fi halatin ma idza kana jihad mustahabban. Dan ini adalah keadaan di mana apabila jihadnya itu hukumnya mustahab. Jadi jihad itu hukumnya aslinya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu apa? Apabila ada seseorang atau sekelompok yang sudah menegakkan kewajibannya, maka kewajiban ini gugur atas yang lain. Nah, jihad itu gitu. Apabila golongan kaum muslimin telah pergi berjihad dan itu cukup, maka kewajiban jihad ini gugur atas selainnya. Dan keadaan berbakti kepada kedua orang tua lebih utama dibanding jihad. Itu kapan? Ketika jihad itu hukumnya fardu kifayah. Apabila jihad itu hukumnya fardu kifayah, maka berbakti kepada orang tua itu lebih afdol dan lebih didahulukan dibanding berjihad. Kenapa demikian? Li'anna birrul walidain fardun. Karena hukum berbakti kepada kedua orang tua itu wajib. Maka otomatis yang wajib lebih didahulukan dibanding yang tidak wajib. Hukum berbakti kepada orang tua itu fardu ain. Artinya wajib atas setiap anak. Maka otomatis fardu ain itu lebih didahulukan dibanding fardu kifayah. Bisa dipahami nggih? Amma idza kana jihadu fardu ain, adapun kalau jihadnya fardu ain, fayuqaddamu ala tau'atil walidain, maka jihadnya lebih diutamakan dibanding berbakti kepada kedua orang tua. Pertanyaannya, kapankah jihad itu menjadi fardu ain sehingga dia diutamakan dibanding berbakti kepada orang tua? Maka ada 3 keadaan di sini. Saya langsung bacakan artinya. Yang pertama, apabila musuh telah mengepung negeri kaum muslimin. Misalkan kita di Surabaya, musuhnya udah mengepung Surabaya ini. Maka saat itu semua orang wajib berjihad. Tidak ada lagi orang yang mengutamakan kedua orang tua, tidak boleh. Karena masalahnya udah genting, musuh udah ngepung Surabaya. Maka saat itu jihad menjadi fardu ain. Bahkan wanita pun ikut berjihad. Sehingga di sini jihad lebih utama dibanding birrul walidain. Itu keadaan yang pertama. Dan tidak ada seorang pun yang boleh melarang dia buat berjihad. Tidak boleh. Meskipun ibunya melarang itu bukan berjihad. Kamu berbakti saja sama saya. Tidak boleh. Karena saat itu jihad kedudukannya fardu ain. Wajib dibanding berbakti kepada kedua orang tua. Keadaan yang kedua adalah ketika imam, pemerintah mengeluarkan apa-apa, kita jihad.
maka satu semua orang wajib berangkat untuk berjihad berdasarkan arahan dari imam atau pemerintah atau ulil amri. Nggak boleh ada yang nolak, karena kalau nolak perintah ulil amri maka termasuk maksiat. Dan saat itu jihad hukumnya fardu ain. Dan yang terakhir, kata yang terakhir, ketika seseorang sedang berada di barisan jihad, hati udah berhadapan-hadapan sama musuh, udah berada di barisan jihad, kemudian dipanggil sama ibunya, fulan, wahai anakku kemarilah. Nggak boleh dia datangi ibunya, nggak boleh. Kenapa? Karena saat itu jihad lebih wajib dibanding birrul walidain. Nah, selain tiga keadaan ini, maka jihad hukumnya menjadi fardu kifayah dan orang tua didahulukan. Paham? Ada faedah di sini. Karena di hadis lain hampir mirip seperti ini, tapi riwayat lain itu begini, orang ini tanya, ayyul a'mali afdol, manakah amal yang paling utama? Nabi mengatakan sholat. Yang kedua, Nabi mengatakan jihad fisabilillah. Jadi di hadis lain Nabi meletakkan jihad setelah sholat. Di hadis ini Nabi meletakkan orang tua setelah sholat. Maka di sini para ulama mengatakan keutamaan jihad, keutamaan orang tua itu dilihat dari kondisinya. Kemudian yang terakhir, masyarakat muslimin, faedah yang terakhir adalah bahwa tiga amal yang disebutkan oleh Nabi ini adalah yang paling utama. Barang siapa yang menjaga tiga hal ini, maka dia pasti akan menjaga hal-hal yang lain yang di bawah tiga hal ini, yang keutamaannya di bawah tiga perkara ini. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menyia-nyiakan tiga perkara ini, maka otomatis dia pasti akan menyia-nyiakan hal-hal yang lain yang kedudukannya di bawah tiga perkara ini. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, man doya as-salatil mafrud, man doya al-salatal mafrudata hatta yakhruja waqtaha min ghairi utrin. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat wajib sampai keluar dari waktunya tanpa udzur, fahuwa lima siwaha atiyah, maka dia tentu bakal menyia-nyiakan perkara selain sholat. Kalau sholat saja yang haknya Allah kamu sia-siakan, apalagi yang selainnya. Jadi sebaliknya, kalau sholat saja kamu jaga, apalagi perkara yang lainnya pasti kamu jaga. Begitu. Kalau yang level tinggi saja kamu sia-siakan, apalagi yang di bawahnya sholat. Haknya perusahaan, haknya istri, haknya anak. Kalau sholatnya saja disia-siakan, pasti yang lain juga bakal disia-siakan. Waman lam, dan barang siapa yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, ma'awfuri haqihim alaih, bersamaan dengan itu berlimpah hak kedua orang tua, karena li ghairihima aqalla barron, maka tentu dia nggak bakal berbakti kepada selain kedua orang tua. Kalau sama orang tuanya saja dia nggak berbakti, apalagi sama selainnya. Makanya orang kalau mau cari suami itu, perempuan itu harus lihat bagaimana keadaan laki-laki kepada kedua orang tuanya. Kalau sama kedua orang tuanya saja nggak dinafkahi, disia-siakan, apalagi sama istrinya nanti. Paham ya? Jadi patokannya di situ. Kalau sama orang tuanya saja berkata kasar, apalagi sama selain orang tuanya. Karena orang tua itu yang paling berhak, yang paling banyak haknya. Kalau sama orang tua gak ditunaikan haknya, apalagi sama istri dan anaknya. Maka perempuan itu kalau kepingin nikah, dia harus melihat akhlaknya dulu. Akhlaknya terhadap siapa? Lihat akhlak si laki-laki ini kepada kedua orang tuanya. Kalau dia berbakti sama kedua orang tuanya, maka otomatis dia bakal menjaga hak anak dan istrinya, itu otomatis. Ini kata Ibnu Hajar. Siapa yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka tentu selain kedua orang tua dia tidak bakal berbakti. Barang siapa waman qa'adaan jihadil kufar ma'a syiddati adawatihim lid-din, barang siapa yang tidak pergi berjihad melawan orang kafir bersama permusuhan mereka terhadap agama,
maka tentu kana asyaddu qu'udan anil jihadi bi ghairihim minal fusaq, maka tentu kalau dia disuruh berjihad selain jihad terhadap orang kafir, maka dia nggak bakal mau. Kalau jihad sama orang kafir saja nggak mau, apalagi jihad kepada orang yang di bawahnya orang kafir, misalnya ngajari ilmu, menasihati orang-orang ahli maksiat, dia nggak bakal mau. Karena yang paling utama aja nggak mau, apalagi yang di bawahnya. Maka sehingga terakhir kata Ibnu Hajar, ini faedah terakhir kita, fadhahara anna salasata, maka nampaklah bahwa tiga hal ini tajtami'u fi anna man hafadha 'alaiha kana 'ala ma siwaha ahfad. Bahwasanya barang siapa yang menjaga tiga hal ini, maka tentu dia akan lebih menjaga perkara-perkara yang lain selain tiga hal ini. Wa man dayya'aha, dan barang siapa yang menyia-nyiakan tiga perkara ini, maka tentu dia bakal menyia-nyiakan tiga perkara yang lain, perkara-perkara lainnya yang kedudukannya di bawah tiga perkara ini. Ini faedah yang penting kita jadikan terakhir, karena ini adalah kata-kata emas dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Mas dan ini, kalau ada pertanyaan, monggo. Mungkin satu atau dua orang tak jawab singkat, insyaallah. Jadi harusnya dengan catat, mantap. Banyak sekali faedah, poin per poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak tadi menjelaskan tentang kedudukan menuntut ilmu. Yang saya tanyakan, kalau saya kan bilang lebih utama kedudukan menuntut ilmu tadi. Yang saya tanyakan, bagaimana kedudukannya dengan yang Pak Ustaz baca tadi tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, sholat tepat waktu, berbakti pada orang tua, dan siap di jalan Allah. Terus yang kedua tentang bacaan basmalah atau bismillah. Itu adalah tadi Pak Ustaz menerangkan adalah dalam akibat Allah. Yang saya tanyakan, bacaan basmalah atau yang dikatakan bismillahirrahmanirrahim, seumpama kita membaca itu dalam melakukan sesuatu hal, contohnya seperti makan atau apa, apakah makhluk lain atau setan juga terkait dengan bacaan kita? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kedudukan orang tua. Menuntut ilmu dengan orang tua. Dengan tiga amalan lagi. Nah, sebagian ulama tadi saya jelaskan bahwa mereka mensyaratkan kalau mau belajar itu harus ada izin dari orang tua. Itu ada banyak beberapa kisah seperti itu saya baca. Ini menunjukkan bahwa berbakti pada orang tua itu lebih utama dibanding mencari ilmu. Kenapa? Karena berbakti pada orang tua itu adalah buahnya ilmu. Percuma seorang berilmu tapi kalau nggak berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kedua orang tua itu kan intinya dari belajar. Kita belajar buat apa? Di antaranya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Banyak orang belajar tapi akhlaknya jelek sama kedua orang tua, maka ini ilmunya nggak manfaat. Adapun para salaf seperti Haywa, ketika dia mengisi kajian, ibunya manggil, "Kum ya Haywa, hei Haywa berdiri, kasih makan ayam." Dia berdiri Pak, langsung tinggalin majelisnya. Padahal kita tahu majelis salaf itu yang hadir berapa? Ribuan orang. Dipanggil ibunya, ditinggalin di majelis, dia kasih makan ayam. Itu ma'ruf, kenapa para salaf? Ya, maka di sini kecuali kalau orang tuanya terlebih kalau orang tuanya nggak mampu, maka dia lebih wajib untuk berkhidmat kepada kedua orang tuanya dibanding dia belajar di sekolah luar. Kalau masalah belajar itu tidak harus kita keluar. Alhamdulillah kita sekarang banyak dimudahkan dengan internet. Nanti kita bisa belajar, melihat kajian di masjid-masjid sekitar atau di masjid-masjid atau di channel-channel YouTube dan lain sebagainya. Apabila orang tuanya tidak mampu. Tapi beda halnya kalau orang tuanya melarang dia hadir kajian karena nggak suka. Paham ya? Pak, izin mau kajian. Nang Ustaz itu, ojo, teroris kafir. Yang seperti ini maka tidak perlu tunggu izin orang tua, langsung berangkat. Ini dijelaskan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau orang tua itu melarang
karena dia nggak suka sama mencari ilmu, maka nggak perlu izin langsung berangkat, nggak ada masalah. Tapi kalau orang tua itu melarang karena orang tua butuh sama anaknya, maka anak ini wajib untuk mengutamakan orang tua dibanding belajar tadi itu. Misalkan ada anak sekolah nih, orang tuanya cacat, stroke di rumah, dan nggak ada yang urus kecuali dia, maka dia harus urus kedua orang tuanya dibanding sekolahnya. Orang tuanya lebih wajib diurus dibanding ngurusi sekolahnya. Paham ya? Sampai sini paham ya? Nah, yang kedua, yang baca bismillah, yang dapat berkah yang baca. Karena syaitan nggak mungkin baca bismillah. Tapi kan juga diberkahi kan seluruh makhluknya. Seluruh makhluk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kan termasuk setan juga mendengar. Mendengar tapi nggak baca. Mendengar tapi tidak membaca. Bahkan justru membaca doa ketika makan itu justru di antara fungsinya itu biar setan nggak ikut makan. Termasuk juga ketika bermalam masuk rumah, bermalam ketika bermalam mau tidur kita baca bismillah, baca doa-doa, maka setan mengatakan la mabita, apa itu hadisnya, nggak ada tempat bermalam untukmu hari ini. Karena dia baca doa, bukan berarti dia diberkahi sama doa itu, tidak. Justru kita baca doa itu di antara fungsinya itu biar setan tidak ikut makan. Ini perkara goib, perkara berikut. Katanya setan ikut makan, kok makananku nggak habis-habis? Ya enggak, ini hal goib. Dan seorang muslim itu harus beriman kepada yang goib. Gimana setan makan? Ya, kita nggak tahu hal goib. Cuma Nabi sudah ngabarin bahwa kalau kita nggak baca bismillah itu setan ikut makan. Ya, kita harus percaya sama Nabi, karena mengingkari ucapan Nabi hukumnya kafir. Ya, nggak percaya satu saja sama ucapan Nabi hukumnya kafir. Ya, karena sama saja menuduh Nabi sebagai pendusta. Sedangkan apa yang diucapkan Nabi itu sudah pasti benar. Dikatakan dalam hadis bahwa Nabi itu as-shadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan. Maka kalau kita nggak percaya satu saja, mosok sih kafir. Karena sama saja menganggap Nabi tidak jujur dalam menyampaikan. Itu gitu. Udah? Ada lagi? Oke. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Hadis berikutnya pendek sekali, sehingga minggu depan kemungkinan bisa 2 hadis. Oh ya, ada mufrad ini ada 7.000 hadis. Sekitar 7.000 hadis. Jadi niatkan ikhlas karena Allah. Catat setiap faedah yang jenengan dapatkan, ingat-ingat amalin. Karena kalau jenengan kesini niatnya buat menamatkan kita, nggak bakal bisa tamat. Lama tamatnya, harus sabar. Ya, Ibnu Katsir aja 8 tahun satu tuban itu, hampir 10 tahun. Ya, sebelum salam dulu sama saya bisa satu tuban sebelum salam 4 jilid itu aja bertahun-tahun baru sampai bab haji itu sebelum salam itu, bulbul maram itu sama Ustaz. Jadi harus sabar. Jadi niatkan karena Allah, dapatkan faedahnya, ingat-ingat faedahnya, sehingga orang belajar itu dia bakal merasakan perubahan pada dirinya. Dia nggak merasakan, tapi orang lain yang lihat itu merasakan ada perubahan. Ada perubahan. Karena apa? Karena ketika dia belajar, dia ingat-ingat dan dia jadikan itu prinsip. Sehingga ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang kebetulan case-nya atau kasusnya sama, dia ingat, wah, punya prinsip seperti ini. Sehingga dia bisa mengambil sikap. Orang belajar seperti itu. Dia nggak ngerasain perubahan pada dirinya, tapi orang lain yang lihat, kok aku saiki berubah. Nah, begitu. Yang tahu orang lain. Jadi terus belajar, terus dengerin kajian-kajian, itu akan melembutkan hati kita. Insya Allah demikian. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.